Sindiro hambu puji Allah manubuso dipaias orohaku gabiso ranganmu ingananmu rohanami tondimima Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan tentang siapa kita di hadapan orang lain dan di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan memberkati dan menyertai kami sehingga kami bisa bangun dalam keadaan sehat. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami Tuhan. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan tertulis di 1 Korintus pasal 3 ayat 23. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Alai di Kristus do hamu jala di debatado anggo Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, menyadari siapa diri kita ini sangat memengaruhi bagaimana kita akan berbicara. Artinya ketika mengenali siapa kita di hadapan orang lain, ini akan mendorong kita untuk bersikap jauh lebih baik atau sesuai dengan identitas kita. Dalam budaya orang Batak Toba, identitas seseorang itu bisa berubah dan mendorong juga bagaimana dia harus bersikap di hadapan orang lain. Terkadang dia akan menjadi hula-hula, terkadang dia akan menjadi dongat tubuh atau saudara, terkadang dia akan menjadi buruh. Dan ketiga posisi ini adalah identitas yang berbeda dan tentunya sikap atau cara berbicaranya pun, perbuatannya pun akan berubah. Berbeda ketika dia menjadi hula-hula atau menjadi dongat tubuh atau menjadi buruh, sikapnya harus berubah. Perlakuannya pun harus berbeda. Bukan mau mengatakan ada yang lebih baik antara yang satu dengan yang lain. Tetapi posisi atau identitas yang berbeda ini akan mendorong dia untuk memiliki perilaku yang berbeda. Terkadang dia akan duduk, terkadang dia akan melayani. Nah, hal yang menarik di sini adalah melihat perubahan identitas itu, seseorang harus mampu menempatkan dirinya dengan cara yang berbeda. Orang yang sama harus bisa berperilaku yang berbeda dalam posisi yang berbeda itu. Demikianlah identitas seseorang atau nama seseorang itu mampu memengaruhi bagaimana dia harus bersikap, siapa dia di hadapan orang lain. Tentunya jika kita melihat firman Tuhan ini, identitas kita sebagai orang Kristen tentu juga memengaruhi bagaimana kita berbicara, siapa kita di hadapan orang lain. Firman Tuhan ini disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Korintus agar jemaat Korintus itu menyadari siapa dirinya, agar jangan asal berbicara, agar jangan asal bertindak, bahwa ketika mereka menjadi orang Kristen, maka seluruh hidupnya adalah Kristen. Ketika kita dibaptis menjadi orang Kristen, menerima Kristus sebagai juru selamat, bukan hanya mulut kita ini yang menjadi Kristen, tetapi keseluruhan hidup kita
waktu kita, pikiran kita, harta kita, semua adalah milik Tuhan. Sehingga dimanapun kita berada, apapun pekerjaan kita, apapun yang kita ucapkan, seharusnya itu harus mencerminkan kita adalah Kristen. Harus. Tidak boleh di tempat sana, di tempat yang satu kita adalah Kristen, di tempat yang lain kita adalah orang yang berbeda. Itu namanya orang yang munafik. Oleh karena itulah Paulus melihat jemaat Korintus tidak bisa menempatkan status mereka sebagai orang Kristen dengan benar. Pertama, jemaat Korintus itu menciptakan perselisihan antara yang satu dengan yang lain. Perbedaan guru, perbedaan pengajar membuat mereka menciptakan kelompok yang berbeda-beda. Hal ini tidak benar. Yang namanya milik Kristus atau anak-anak Tuhan tentunya harus sehati sepikir, tidak boleh ada perselisihan. Ini jugalah yang tidak boleh tercipta dalam sebuah gereja. Kita menyebut diri kita sebuah gereja atau persekutuan, tetapi di dalamnya ada perselisihan. Ada sekat-sekat antara yang satu dengan yang lain, ada kebencian. Tentu ini tidak benar. Yang kedua adalah tidak boleh ada yang memegahkan diri atau menganggap dirinya berbeda karena memang ada sesuatu yang lebih dalam dirinya. Karena dia kaya, dia akan menganggap dirinya jauh lebih baik dari orang lain. Ini tidak benar. Atau sangat aneh jika seseorang yang menerima berkat dari Tuhan tapi menganggap dirinya berbeda dari orang lain. Itu aneh. Memang manusia bisa memiliki jalan hidup yang berbeda, tetapi Kristus adalah dasarnya, satu-satunya tempat kita berdiri. Sehingga sepintar apapun seseorang, dia akan berkata bahwa itu adalah milik Tuhan. Sekaya apapun seseorang, itu adalah pemberian Tuhan, itu adalah milik Tuhan. Semua yang ada dalam diri kita ini adalah milik Tuhan. Maka ketika kita berbicara, seharusnya itu menunjukkan bahwa kita adalah Kristen. Ketika kita duduk, ketika kita bersahabat, itu juga harus menunjukkan kita adalah Kristen. Bapak Ibu saudara terkasih, firman Tuhan berkata, Kristus adalah milik Allah. Yesus itu menyadari bahwa dirinya adalah anak Allah. Maka Yesus menunjukkan perilakunya, keseluruhan hidupnya sebagai anak Allah. Tapi firman Tuhan juga berkata bahwa kita adalah milik Kristus. Maka seharusnya kita juga harus menunjukkan bahwa kita adalah milik Kristus. Anak-anak yang dikasihi oleh Kristus. Demikianlah Bapak Ibu saudara terkasih. Firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita bahwa kita ini tidak seperti manusia kosong yang berjalan berbicara. Tetapi kita ini adalah manusia yang adalah anak Allah, yang adalah milik Kristus, yang adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Maka jadilah gambaran Kristus dimanapun kita berada. Tunjukkanlah bahwa kita adalah orang Kristen dalam keseluruhan hidup kita. Demikianlah status kita sebagai anak-anak Tuhan harus terlaksana. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kami menyadari siapa diri kami saat ini, bahwa kami adalah milik Kristus. Anak-anak, orang-orang yang harus percaya melakukan firman-Mu dimanapun kami berada. Biarlah kiranya Tuhan perselisihan dan tinggi hati jauh dari kami. Sebaliknya kami menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak terang. Berkati kami dalam nama Anak Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.